Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika menggunakan media Dakota. Tapi sebelum kami menjelaskan media pembelajaran Dakota, saya akan memperkenalkan anggota dari kami. Yang pertama saya sendiri, Siti Arfia. Yang kedua ada Badru Tamami, yang anggota saya. Nah, yang tadi sudah ada Badru Tamami. Selanjutnya anggota saya yang ketiga yaitu ada Ega Fernanda. Ini Ega Fernanda. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran atau media Dakota. Dakota itu adalah dakon matematika atau bisa kita kenal dengan sebuah permainan dengan permainan congklak. Nah, permainan congklak ini sama seperti dengan media Dakota. Di Dakota ini kalian bisa lihat sendiri ya, di Dakota ini ada alat-alatnya, yaitu kita menggunakan alat styrofoam, terus ini ada tempat agar, terus kita menggunakan biji-biji Dakota atau biji coklat itu menggunakan permen. Nah, bentuk permen, warna-warna permen ini itu berbeda-beda ya. Kita harus menggunakan dua warna, entah setelah itu menggunakan warna apa aja, tapi yang kita gunakan yaitu menggunakan warna merah dengan warna hijau. Nah, selanjutnya yaitu akan menjelaskan Dakota. Di Dakota ini kita menjelaskan tentang EPB dan KPK itu di kelas 4 SD. Selanjutnya yang akan menjelaskan tentang materi Dakota, EPB dan KPK yang akan disampaikan oleh Badru Tamami. Semuanya apa kabar? Sebelum kita memulai tentang belajar matematika, pertama kali yang saya harus ingatkan pada kalian, matematika ini tidak sulit dan tidak sulit. Hanya bagaimana adik-adik semua, khususnya yang di kelas 4, mau untuk mencoba dan belajar. Maka salah satu cara untuk mempermudah materi tentang KPK dan EPB yang akan kita pelajari saat ini, kita membuat Dakota, dakon matematika. Kalau dalam bahasa Dakot itu dalam bahasa Jawa ya, Dakot itu berarti coklat. Nah, kalau itu sadari. Kalau kita mau belajar coklat, biasanya kalau adik-adik yang cewek, yang cowok, ya belajar sedikit lah pakai coklat gitu ya, biar tahu tentang dakon matematika ini. Oke, saya ingin menjelaskan tentang kakak deh, jangan saya terlalu tua kalau saya. Kakak ingin menjelaskan tentang FPB dan KPK. Sebelum kita pakai dakon ini, kalian harus tahu dulu konsep daripada KPK dan EPB. Kalian harus tahu perbedaan antara KPK sama EPB. Kalau KPK itu KPK kelipatan persekutuan terkecil. Ngerti? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB faktor, bukan kelipatan, faktor persekutuan terbesar. Perbedaannya di mana? Kita mempunyai dua perbedaan di antara kelipatan sama faktor atau terkecil dan terbesar. Yang namanya kelipatan, nah kalau kita punya baju, kita lipat tadinya satu baju jadi ada dua lipatan, kita lipat lagi ada 4 lipatan, ada 6 lipatan dan seterusnya. Kalau faktor, apa faktor? Yang menyebabkan orang itu meninggal, faktornya karena sakit, tapi orang itu meninggal disebabkan karena adanya sakit. Karena ini kita belajar tentang matematika, ada semua. Maka kalau mendengar kata faktor, pasti yang menyebabkan yang ada di matematika. Jadi bilangan perkalian yang menyebabkan adanya suatu bilangan. Kalau kelipatan itu penjumlahan berulang, kalau faktor adalah perkalian yang menyebabkan adanya bilangan lain. Jangan salah. Oke? Situ paham yang pertama, kelipatan sama faktor. Saya yakin ada orang pintar semua. Ada yang pintas, ada yang semangat belajar. Nah, yang selanjutnya kita bahas persekutuan. Pada mendengar kata sekutu, nah negara sekutu berarti negara yang terdiri dari beberapa negara yang bersatu. Maka KPK
dan EPB tidak bisa ditemukan sebelum ada dua bilangan atau lebih. Nggak bisa kalau cuma satu. Nggak bisa cari KPK dari dua, nggak bisa. Cari EPB dari tiga, nggak bisa. Karena dia tidak bersekutu, harus ada bilangan lain. Oh, cari KPK dari 2 dan 4, cari EPB dari 3 dan 6. Terus dipaham adik-adik? Nah, kalau sudah tahu kelipatan mana yang sama setelah bersekutu, kalau KPK cari yang terkecil, kalau EPB cari yang terbesar. Pinter banget, selalu bisa menjawab. Oke, coba kita masuk ke contohnya. Ya, contoh daripada KPK sama EPB dengan menggunakan dakon matematika. Oke, kita tulis dulu ya secara manual ya. KPK, carilah beri. Kalau kampus dulu, ada penghapus nggak ya? Wah, penghapus yang ketinggalan di kantong Doraemon. Ya, carilah KPK dan EPB dari 2 dan 4. Karena kita masa belajar awal, kita pakai bilangan yang kecil dulu. Ingat, harus lebih dari satu bilangan. Ada berapa bilangan? 1, 2. Berarti cocok ada 2 bilangan. Boleh nggak kalau 3? Boleh. Boleh nggak kalau 4? Boleh. Karena kita masih belajar, kita hanya belajar 2 bilangan. Coba kita cari dulu kelipatan 2. Kelipatan 2. Berapa aja kelipatan 2? Tambahin 2 tambah 2 4. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2 10. 10 tambah 2 12 dan seterusnya. Ada lagi sendiri. Ya. Sekarang kelipatan 4. Kelipatan 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 12. 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16. 16 tambah 4 20 dan seterusnya. Ada yang lanjutnya. Karena kita cari KPK, KPK-nya dulu. Mana tadi yang sama? 4 8 12 dan seterusnya. Karena di sini kita mau cari yang terkecil, nggak dilanjutin juga nggak apa-apa. Karena kita udah tahu di awal mana yang sama, mana yang terkecil. Berarti KPK dari 2 dan 4 adalah mana yang sama bilangan dan mana yang paling kecil? 4. Berarti KPK-nya adalah 4. Berarti ketemu ya, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sekarang kita cari yang mana? Hapus ya. Kita cari yang EPB. KPK udah, kita cari sekarang yang EPB. EPB dari 2 dan 4. Kita harus tahu sekarang faktornya dulu. Faktor dari 2 yang menyebabkan ada yang bilangan 2 bentuknya perkalian. Berapa dek? Berapa ya? Berapa ya? Oh iya, 1 kali 2. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Faktor yang kedua, faktor dari 4. Oke. Faktor yang dari 4. Perkalian berapa kali berapa yang menghasilkan ada yang 4? Apa ya? Oh, coba 1. 1 kali 4 ada berapa lagi ya? 2 kali 2 bisa nggak? Bisa. 3 kali berapa? Nggak ada. 4 kali berapa? Udah ada. Oh, udah cukup berarti. Sekarang cari yang sama mana? 1, 2. Kita udah tahu sekarang faktor dari 2 dan faktor dari 4 yang sama adalah 1 dan 2. Oke, setelah cari yang sama, cari mana yang terbesar. Di EPB dari 1 dan 2 dan 4 adalah mana yang sama? 2 dan 1. Yang paling besar mana? 2. Paham nggak?
Paham? Oke. Kalau udah paham, coba yuk biar lebih gampang kita pakai Dakota. Ya, biar lebih gampang kita pakai Dakota. Contoh satu boleh nggak? Boleh, kakak. Oke. Ada yang baik. Ya. Besok kalau ada yang baik, saya kasih akal lagi yang lain. Kakak yang cantik. Ya, kalau dia kan ganteng. Kalau besok yang cantik, oke? Oke. Kalau saya punya soal, carilah, karena ini kita mau belajar KPKBB satu-satu ya. Kita cari dulu KPK. Carilah KPK dari 3 dan 6. Berapa? 3 dan 6. Karena kita udah punya Dakota, kita masukin yang hijau untuk 3, ya. Yang apa? Yang merah untuk 6. Kita masukin 3, kelipatan 3 berapa aja? 3, 6, 9. Oh ini sorry, 9, 12. Lagi? Mana? 16, 15. Terus 18. Terus berapa lagi nih? 21, 24. Karena ini punya tempat cuma 24 terbatas. Ya, sudah masih banyak yang lain, ada 27, 30, 33 dan selanjutnya. Karena kita cuma punya 24 cup, 24 gelas kecil. Nah, maka kita cukup pakai 24. Sekarang yang 6, kelipatan 6 berapa aja? 6, 12. Berapa lagi nih? 18. Terus 24. Oke. Mana yang cupnya keisi permen yang hijau sama yang merah? Berarti kan cup yang ini saya tandain ya. Cup yang 6, cup yang 12, cup yang mana lagi 18, sama cup yang 24. Tadi saya ingetin, KPK itu nyari yang sama dulu, kemudian cari yang terkecil dari 6, 12, 18 dengan 24. Mana dari mereka yang sama yang paling kecil bilangannya? Ada di posisi 6. Berarti KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Karena 6 adalah hasil persekutuan antara 3 dan 6 yang paling kecil. Paham? Oke, itu contoh daripada KPK. Sekarang kita balik lagi ke cupnya. Hijau ke hijau, merah ke hijau, merah ke merah, hijau ke hijau, hijau ke hijau. Ingetin, jangan lupa makanin. Makanin aja kalau udah belajar selesai, baru makanin. Ya, iya kalau lapar ke warteg. Kalau lapar makan yang sehat. Oke? Terus merah ke merah, hijau ke hijau. Cukup kan cupnya nih. Hijau ke hijau lagi, hijau ke hijau lagi. Wah, yang ini udah penuh nih kayaknya nih. Merah ke merah, hijau ke hijau. Pintar sekali anak saya. Luar biasa. Oke, sekarang kita mau belajar KPK ulah. Ada apa setelahnya setelah KPK? Apa ya? Oh iya, FPB. Carilah FPB dari 3 dan 6. Kita masih pakai angka yang sama. Lebih dari 2 angka, lebih dari 1 angkanya? Iya, ada 2 angka. Angka 3 dan angka 6. Berarti masih bisa dicari persekutuannya. Karena persekutuan itu harus lebih dari 1 bilangan. Sekarang cari faktor dari 3. Yang menyebabkan ada yang bilangan 3. Faktor 3. Berapa aja? 1 kali 3. Ada lagi? Nggak ada. Faktor dari 6. Dari 6. Kalau ini faktor, sorry ya, tangan saya emang biasa sebagai penghapus karena jadi lap ya. Dari 3. Faktor dari 6 berapa aja? 1 kali 6, 3 atau 2 kali 3.
Kita masukin. Ya, berarti kalau yang hijau tadi buat 3, kalau yang merah buat 6. Faktor dari 3 ada berapa? Berapa nih? Berapa nih? Waduh, jawab dong. Berapa? Oke, benar berapa? 1 dan 3. Faktor dari 6 berapa aja? 1, 2, 3, berapa lagi? Sama 6. Kalau ini enak nih. Mana yang sama? Yang ada 2 permennya, ada yang hijau iya, cupnya, ada yang merah juga iya. Berarti yang 1 sama yang 3. Karena kita mau mencari EPP, faktor persekutuan terbesar, otomatis nyari yang sama, kemudian cari yang paling besar, yaitu angka mana nih yang cupnya ada 2 paling gede bilangannya. Di 3 ini 2, malah yang 2 ini 1. Oh ini 1, ini gak ada nih, banyak mana nih? Wah, dari kosong nih hatinya ya. Oke, berarti yang mana? Yang 3. Berarti EPP dari berapa? 3 dan 6 adalah 3. Paham ya? Itu masih contoh sederhana. Nah, nanti setelah ini kakak-kakak cantik ya akan menjelaskan contoh yang lebih besar untuk adik-adik sekalian, terkhusus adik-adik yang baru belajar KPK, khususnya kelas 4 SD. Mungkin juga kelas 1 SMP yang baru belajar lagi, ulang-ulang lagi masih lupa, nanti diajarin lagi sama kakaknya yang lain. Selanjutnya akan ada kakak Ega Fernanda. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang lainnya, yaitu mencari KPK 4 dengan 6. Pertama kita cari dengan manual dulu ya. Carilah KPK 4 dan 6. Kelipatan dari 4 itu apa aja ya? Kelipatan dari 4 itu yang pertama 4, 8, 16, salah 12, 16 dan seterusnya. Terus sekarang kita mencari kelipatan 6. Kelipatan 6 yang pertama itu 6, 12, 18 dan seterusnya. Di sini yang kita cari itu KPK. Jadi kita cari yang sama bilangannya dulu ya. Yang sama itu angka 12. Karena di sini yang sama baru satu bilangan 12 doang. Jadi kita tambahin kelipatan 4 itu habis 16 berapa lagi? Yaitu 20, 24 dan seterusnya. Di sini kelipatan 6 kita tambahin lagi. Habis 18, 24 dan 30 dan seterusnya. Di sini yang sama udah ada bilangan 12. Kita lihat lagi yang sama itu bilangan berapa lagi. Berarti bilangan 24 sama. Di sini kita cari KPK kan, berarti kita cari kelipatan yang terkecil. Kelipatan yang terkecil antara 12 dan 24 itu
Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Di sini kelipatan 6 itu ada, kita pakai warna merah ya. Ada 6, ada 12, ada 18, ada 24. Karena di sini nggak ada 30, berarti kita sampai 24 aja ya. Di sini kita cari di dalam satu lingkaran ini kita cari jumlah permen yang ada 2. Yang ada 2 itu angka 12 dan 24. Karena kita mencari KPK yang ada 2 permen itu 12 dan 24, berarti KPK-nya itu 12. Berarti benar ya, dengan cara manual dan dengan cara Dakota itu sama hasilnya. Sekarang kita mencoba contoh lain dari FPB. Yang kita cari itu FPB dari 4 dan 6. Oh ya, di sini belum ada perintahnya ya. Berarti saya kasih perintahnya itu carilah FPB dari 4 dan 6. Yang pertama harus kita cari itu adalah faktor dari 4 dan faktor dari 6. Faktor dari 4 itu yang pertama itu berapa kali berapa yang hasil 4 ya. Berarti 1 kali 4. Kemudian 2 dikali 2. Nggak ada lagi ya. Terus kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6. Faktor dari 6 itu perkalian berapa kali berapa yang hasil 6 ya. 6 itu berarti 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Karena di sini kita mencari FPB, berarti kita cari dulu ya yang bilangannya sama. Yang bilangannya sama itu angka 1, 2, 1 dan 2 ya. FPB itu kan faktor persekutuan terbesar. Jadi yang kita pakai itu bilangan yang terbesar. Di sini antara 1 dan 2, bilangan yang terbesar itu apa? 2 ya, berarti FPB-nya adalah 2. Setelah kita mencari FPB dengan manual, sekarang kita cari dengan Dakota. Yang pertama itu faktor dari 4. Faktor dari 4 itu ada 1, terus 4, terus 2. Nah, kemudian 2 dikali 2, berarti kita taruh di sini 2-nya ada 2. Kemudian faktor dari 6 kita memakai warna merah. Faktor dari 6 itu 1, terus 6, 2, dan 3. Di sini kita cari jumlah permen yang jumlahnya lebih dari 1. Yang jumlahnya lebih dari 1 itu 1 dan 2. Karena di sini mencari FPB, bilangan yang terbesar, jadi FPB-nya adalah 2 karena dia yang terbesar juga ya, terbesar bilangannya terbesar dan di sini jumlah permennya lebih dari
Sekian ya contoh dari FPB dan KPK. Kemudian akan dilanjutkan oleh Arfi. Oke adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Gimana tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak kita, Kak Batu dan Kak Ega? Semoga kalian paham semua ya. Nah untuk lebihnya, kalian coba di rumah menggunakan Dakota. Ketika nanti di sekolah kalian dapat tugas, kalian lebih bisa mengerjakan tugas itu dengan menggunakan Dakota. Semoga yang tadi diajarkan oleh Kak Batu dan Kak Ega semoga bermanfaat ya ke kalian. Sampai jumpa lagi.